Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah berjudul bekal sebelum kematian. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, di mana kita sudah menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal dunia. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, ayah kita, ibu kita, adik kita atau kakak kita dan sebagainya. Tiba-tiba saja keluarga kita, sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja atau di mana saja bisa meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pemirsa rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Para pemirsa rahimakumullah, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan menghadapi kematian, yaitu pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Para pemirsa rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu?
Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairul amali adwamuhu wa in qulla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Pemirsa rahimakumullah, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal kita menghadapi kematian yang kedua adalah menyiapkan amal yang terus-menerus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin solihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa rahimakumullah, adapun yang terakhir atau yang ketiga, yaitu berusaha dan berdoa agar kita diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Husnul khotimah adalah akhir kehidupan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qal yufaqihu li'amalin sholihin qablal maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi Allah yang berhasil dalam mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita dalam menghadapi kematian, dan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.